silakan berlutut.
Servo
有色如来琉璃光，眼光庄严不分路，不净净业力silakan buka halaman 68 di hadap barat. Buka halaman 71. Lihat saya berhadapan. 解万重
天下三乘九法，也得这为真明了，不言摧残，心相处，生死常心，菩萨道。Mari kita tutup dengan kembali kita semoga kepada Buddha dan Pasangan Lipo Sampai. Wonsin, Raja Amin Tofo. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sehingga oleh yang luhur para lawana atau pemateri. Yang saya hormati yang Guru Daerah beserta Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, budaya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk berbicara di depan Bapak Ibu. Saya ingin mengucapkan bahwa ini pertama kali lah saya ramai dalam latihan kamera ini. Jadi mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah atau mengesan, ada yang tidak jelas. Mohon maaf lah kalau begitu. Lalu Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan dulu satu pertanyaan sederhana ini. Di mana dharma kita hari ini? Bukan dharma yang ada di dalam buku, bukan juga dharma yang kita hafalkan di puja bakti, tetapi dharma yang nyata yang kita lakukan sehari-hari. Saat kita marah, hati kita lebih sabar, diam. Ketika kita lelah ya, tapi kita tetap semangat untuk menjalani hidup. Ketika kita bisa memberi walaupun kita sendiri kekurangan. Tema hari ini adalah menjaga api dharma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada sebuah kisah yang saya sering baca ya. Pada suatu hari ada seorang ibu rumah tangga. Ia datang ke tempat seorang ibu. Lalu bertanya dengan ibu tersebut, "Bante, saya ingin mempraktikkan dharma, tapi saya sangat sibuk Bante. Jadi saya tidak ada waktu untuk mempraktikkan dharma. Pagi-pagi bangun sudah harus masak, cuci baju, ngepel, dan ngurus anak." Lalu Bante tersebut pun diam-diam sebentar. Lalu balik bertanya, apakah ibu menyayangi anak ibu? Oh, tentu saja Bante. Lalu Bante tersebut menjawab, maka setiap kali kamu menyentuh kepala anakmu dengan penuh cinta kasih, itulah dharma. Setiap kali kamu masak dengan sabar meski lelah, itulah dharma. Setiap kali kamu tidak membalas kemarahan dengan kemarahan, itulah dharma. Api dharma tidak selalu menyala besar seperti lilin di akar. Kadang ia menyala kecil dan tenang seperti api di kompor. Seperti semangat menyala seorang ibu yang bangkit meski lelah. Seperti kesabaran Bapak yang menahan diri dari marah saat pulang kerja. Di sini ada Bapak ini saat
pulang kerja udah kan capek, udah diomelin istri lagi ada kayak gitu. Ada. Ya begitulah ya Pak. Nah tapi kita jujur, ada kalanya tapi itu lebih padam. Ada hari-hari di mana kita itu merasa lelah, mudah tersulut, emosian, atau berulang kali dan itu boleh sama. Maka demikian. Nah, Sang Buddha pernah mengatakan bahwa ada 3 akar dharma yang dapat memadamkan api dharma di dalam tubuh kita sendiri. Ya, kenapa tiga akar itu disebut? Tiga akar itu biasa kita sebut sebagai 3 kilesa. Ada yang tahu tak 3 kilesa ini apa? Ada yang tahu tidak? 3 kilesa. 3 jumlah. Wah, ya betul. Pertama itu loba ya. Loba itu atau keserakahan. Nah, yang keserakahan itu seperti tidak pernah puas. Ini bukan hanya soal harta, tetapi loba itu bisa sekecil rasa tidak tenang, seperti kita iri lah. Misalnya tetangga itu ada mobil baru, dan kita juga terus membandingkan anak kita dengan anak bapak itu dengan anak orang lain. Nah, anak anak ini pernah nggak dibanding sama anak lain misalnya? Pernah ya. Lalu yang kedua itu dosa atau kebencian atau kemarahan. Nah, ini yang paling mudah kita kenali. Seperti anak yang dulu kita marah, pasangan berbicara dengan nada yang kita langsung terpancing kan, di tempat kerja rekan kita tidak kooperatif, suasana hati kita langsung memburuk. Lalu yang ketiga itu adalah moha atau kurang batin. Ini yang paling halus dan paling berbahaya ya sebenarnya. Moha adalah ketika kita berulang kali melakukan hal-hal yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda. Dan juga contohnya seperti kita bentar ya. Contoh moha itu seperti menganggap kebahagiaan duniawi akan bertahan selamanya dan tidak menyadari akibat dari perbuatan karma sendiri ataupun karma. Kadang kita bertanya, ada pernah merenungkan diri tidak seperti mengapa kita seperti lahir miskin, jelek, pinter, kaya? Pernah tidak berpikir seperti itu? Pernah lah ya. Nah, tapi dalam hukum karma, mengapa kita bisa terlahir seperti jelek, umur pendek, miskin, kaya, pintar? Itu tersebut ada hubungannya dalam hukum karma. Contohnya seperti kita mengenal ada orang umur pendek. Mengapa demikian? Itu kemungkinan di masa lampau atau menyakiti makhluk hidup. Jadi di kehidupan mendatang dia akan menjadi berumur pendek. Lalu mengapa kita terlahir jelek? Nah, ini juga karena di kehidupan lampau kita mudah marah, penuh kebencian, emosi, dan iri hati. Lalu mengapa kita terlahir kaya? Itu mungkin karena di depan lalu kita tuh sering berdanang, kita kikir dan tidak suka kan? Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, yang saya sampaikan ini bukan untuk menghakimi ya. Kita semua pasti memiliki 3 hal tersebut, bahwa dosa moha. Tetapi saja berbeda-beda ya tentunya kelakuannya. Nah, justru kalau kita sudah mengenali tiga penyakit ini, kita malah harusnya adalah langkah pertama kebijaksanaan. Seperti dokter yang tidak bisa mengobati jika kita tidak mengenali penyakit tersebut. Nah, sekarang kita telah mengenali 3 racun tersebut, 3 racun yang bisa memadamkan api dharma. Ada pertanyaan yang mungkin muncul di hati Bapak Ibu sekalian, seperti lalu bagaimana jika api tersebut sudah hampir padam? Apakah masih bisa dinyalakan? Nah, untuk menjawab ini mungkin izinkan saya untuk menceritakan sebuah cerita. Pada zaman Sang Buddha dahulu, ada seorang bernama Angulimala. Dia adalah seorang pembunuh berantai. Angulimala itu nama tersebut dibuat dari berarti kalau jari. Nah, dia itu membunuh orang-orang, lalu tak membunuh tuh tangannya itu dipotong. Jarinya dipotong-potong, lalu dibuatin kalung. Ya kalung, jadi ya kalung-kalung banyak kalung lah pokoknya.
udah dibuat ibu, jadi kalungnya tuh di rumahnya tuh wah banyak banget lah pokoknya ya. Nah, lalu sang raja pun beristri lah, lalu ingin menangkap Angulimala. Nah, jadi dia itu mengerahkan pasukan lah untuk menangkap Angulimala ya. Tapi bahkan prajuritnya sendiri pun takut dengan Angulimala, bahkan dia tidak berani dengan Angulimala. Lalu sang Buddha pun datang berjalan dengan tenang ke arah Angulimala. Angulimala pun langsung mengambil pedangnya ya, langsung ingin ya gitu lah ya. Lalu saat dia ingin mengejar sang Buddha, ingin menusuknya, meskipun Buddha berjalan dengan tenang, tetapi anehnya dia tidak bisa mengejar sang Buddha. Dia akhirnya pun berhenti, lalu berkata, "Berhenti." Sang Buddha pun langsung membalik badan dan berkata dengan damai, "Aku sudah berhenti sejak lama, Angulimala. Kamulah yang belum pernah berhenti." Lalu kalimat itu pun langsung memukul batin Angulimala, bukan seperti tombak, tetapi seperti cahaya kecil yang datang ke ruangan yang gelap. Nah, untuk pertama kalinya ada seseorang yang tidak lari dari dirinya. Lalu ada juga seseorang yang memandangnya bukan seperti sebagai monster, tapi sebagai manusia yang masih bisa berubah. Lalu Angulimala pun meninggalkan jalan kekerasannya dan menjadi biku dan akhirnya mencapai kegerakan. Bapak Ibu, kisah ini bukan sekedar dongeng Buddha. Ini pesan yang nyata. Tidak ada api yang terlalu padam untuk dinyalakan kembali selagi masih ada nafas dan kesadaran. Lalu Angulimala pun menemukan jalan pulangnya, dan serta Bapak Ibu, jalan pulang kita adalah rumah kita sendiri. Nah, dalam Sigalowadah Sutta, Sang Buddha memberikan ajaran khusus untuk para rumah tangga, bukan untuk para biku, tapi untuk orang-orang seperti Bapak Ibu yang hidup dalam kehidupan rumah tangga dengan segala dinamikanya seperti bertengkar lah ya. Ini salah satu bukti bahwa Dhamma itu memang dirancang untuk semua lapisan. Sang Buddha menunjukkan bahwa seorang suami hendaknya menghormati istrinya, tidak merendahkan, setia, dan memberikan kebebasan yang wajar dalam rumah tangga ya, bukan yang bebas banget artinya. Sementara itu istri pun hendaknya mengurus rumah tangga dengan penuh perhatian, bersikap hangat kepada keluarga dan dari pihak suami, setia dan menjaga dengan bijak apa yang telah dilakukan bersama. Jangan suami baru pulang kerja udah langsung dimarahi ya, hasil juga suaminya capek. Nah, tapi lebih dari aturan-aturan itu, inti pesannya adalah ini: rumah tangga yang dilandasi saling menghormati, saling jujur, saling mendukung dalam kebijakan adalah rumah tangga yang harmonis. Itulah yang dimaksud rumah sebagai wihara, di mana kita bisa mempraktikkan dharma kita setiap hari. Bukan hanya datang ke wihara kita mempraktikkan dharma, tapi dari rumah juga kita bisa mempraktikkan dharma. Mungkin sekian saja ya yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau ngomongnya terlalu cepat ya. Saya memang orangnya begini, pengen cepat-cepat selesai lah. Tidak bisa cepat selesai. Ya, mungkin sekian. Saya tidak kasih pertanyaan ya, karena saya takut nanti saya tidak bisa menjawab. Kalau ada nanti mungkin nggak bisa saya buka pertanyaan, bisa nanti kan yang nanya. Kalau sekarang nggak ada banting, ya saya berani lah pertanyaan. Ya mungkin sekian yang saya sampaikan. Nama saya Ngenat Budaya, Namo Buddhaya.
Terima kasih.